Mewujudkan generasi emas 2045, suatu misi yang ingin diwujudkan oleh pemerintah saat ini. Sebuah generasi yang diyakini sebagai generasi unggulan yang bukan sekedar memberi warna, melainkan akan menentukan arah bangsa ke depan. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia. Dua hal besar ini akan menjadi sebuah fondasi kokoh bagi kita untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Untuk menyongsong generasi emas itulah, Presiden Jokowi ingin memastikan sumber daya manusia Indonesia meningkat kualitasnya. Salah satunya adalah dengan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan. Kementerian PUPR punya peran penting memastikan terciptanya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Karena itulah Menteri Basuki dan jajarannya terus membangun dan merehabilitasi bangunan sekolah dan madrasah. Pada 2020 ini, Kementerian PUPR bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan 500 sekolah. Targetnya pada Juli 2020, seluruh pembangunan sekolah bisa rampung. Dalam urusan perbaikan bangunan sekolah, pada 2020 ini, Kementerian PUPR akan merenovasi 1.500 bangunan sekolah. Kementerian PUPR tak hanya membangun dan memperbaiki sekolah negeri yang rusak saja, namun juga memperbaiki bangunan sekolah madrasah. Pada 2019, Kementerian PUPR sudah memperbaiki 179 madrasah di seluruh Indonesia. Pada 2020 ini, tak kurang dari 300 bangunan madrasah yang akan direnovasi. Ada yang hanya renovasi ringan, sedang sampai renovasi menyeluruh. Kementerian PUPR tak bekerja sendiri, bersinergi dengan pemerintah daerah dalam urusan pendataan sekolah yang layak mendapatkan perbaikan. Ini bertujuan agar anggaran besar yang sudah disiapkan terserap tepat sasaran. Jadi, hanya bangunan sekolah yang masuk kategori wajib diperbaiki sajalah yang direnovasi. Untuk memastikan semua berjalan lancar, Kementerian PUPR menerjunkan tim dari pusat ke lokasi pembangunan infrastruktur. Tim ini mendapatkan amanat untuk meyakini bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur sekolah sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip dasar pelaksanaan pembangunan. Pada 2019, ada 36 calon pegawai negeri sipil Kementerian PUPR yang ditugaskan. Mereka mendatangi langsung 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebelum terjun ke lapangan, ke-39 CPNS ini terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR memang mendapatkan amanah yang tak ringan dari Presiden Jokowi, namun harus dikerjakan demi meningkatkan kenyamanan belajar pelajar Indonesia. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama,
terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna. Termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam. Melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan yang megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Kementerian PUPR terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Dengan prioritas yang ditangani berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal.
Program ini merupakan implementasi dari instruktur Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Kementerian PUPR memiliki tugas untuk melaksanakan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2019-2024. Di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara telah menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi 12 sekolah dasar dan menengah dibangun menembus wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Delapan di antaranya sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama yang berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. 2 sekolah berada di Kabupaten Malinau, 6 sekolah berada di perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan, dan 4 sekolah berada di perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Berbagai kendala dialami dalam pembangunan rehabilitasi dan renovasi sekolah di perbatasan, yakni dalam transportasi material dan keterbatasan akses menuju lokasi. Misalnya saja, lokasi Kecamatan Sungai Tubu sangat sulit untuk dijangkau karena harus menggunakan longboat selama 32 jam dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 2 hari 2 malam. Untuk kawasan Pulau Sebatik terkendala masalah material karena bahan baku harus didatangkan dari luar Pulau Sebatik. Dengan segala keterbatasan tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara tetap bekerja keras menyelesaikan proyek yang ada, dan pada akhirnya selesai tepat pada waktunya. Untuk saat ini, sekolah yang dibangun telah diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malinau dan Nunukan untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Renovasi dan rehabilitasi juga dilakukan di wilayah Bali. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah Kementerian PUPR. Renovasi dan rehabilitasi madrasah mencangkup beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Karangasem, Jembrana, dan Buleleng. Total keseluruhan yang direhabilitasi 8 sekolah madrasah, di antaranya Min 1, 2, 3, dan 6 Jembrana, Min 1 Karangasem, Min Tenggalingga, serta MTS 1 dan 2 Jembrana. Lingkup kegiatan renovasi dan rehabilitasi pada masing-masing sekolah meliputi renovasi ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang perpustakaan, ruang guru dan kepala sekolah, serta penataan halaman. Mewakili teman-teman dari madrasah di 3 kabupaten yang mendapatkan pekerjaan lewat PUPR. Pertama, saya berterima kasih bahwasanya dengan adanya pembangunan PUPR ini sarana madrasah menjadi lebih baik. Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwasanya ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh PUPR ini lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan yang terdahulu, baik dari segi fisiknya yang setelah kita amati luar biasa, ya, termasuk
termasuk dari saja tanggung jawab kontraktornya juga luar biasa, sehingga kami sekali lagi terima kasih karena pada saat akhir pekerjaan, di ending pekerjaan, semua pekerjaan di depan madrasah ini tuntas, baik dan tidak ada problem. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari lingkupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan.
Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP Infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Saya masih ingat pada anak-anak pernah bertanya sama saya, Pak, bagaimana kami ini belajar dengan baik, Pak? Kondisi sekolah aja saat ini seperti ini. Sebelum direnovasi, sekolah ini terlihat kurang bagus. Lantainya kayak apa ya, cenderung ke bawah karena mungkin tanah rawa. Dan kursinya pun kurang layak untuk dipakai. Kalau dulu biasanya kadang bangunan-bangunan untuk untuk olahraga juga belum mencukupi seperti sekarang. Itulah keluh para pelajar Indonesia. Bukan megah, apalagi mewah. Terpenting para siswa bisa menyimak berbagai nasihat dan pelajaran dengan tenang. Keinginan mereka kini terwujud berkat kesigapan Kementerian PUPR.
Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Pekanbaru telah direnovasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pada Februari 2020. Hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Gubernur Riam Samsuar. Saya resmikan rehabilitasi dan renovasi total Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pekanbaru, Riau. Usai peresmian, Presiden Jokowi meninjau madrasah. Tinjauan ke ruang kelas belajar dan kamar mandi. Presiden Jokowi beserta Menteri Basuki juga berkesempatan menanam pohon kelengkeng di halaman belakang madrasah. Hal ini guna memberikan contoh kepada para pelajar untuk selalu melestarikan alam dengan gerakan menanam pohon. Rehabilitasi MTSN 3 Kota Pekanbaru dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, serta Ditjen Cipta Karya pada 2019. Sebelumnya, kondisi MTSN 3 Kota Pekanbaru rusak berat karena terjadi penurunan tanah, sehingga merusak konstruksi bangunannya. Bangunan sekolah yang rusak menjadi masalah serius. Tak jarang para siswa menjadi tak nyaman saat belajar dan harus rela belajar di lapangan. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala serius dalam upaya memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, karena kemajuan sebuah bangsa ditentukan dari pendidikan. Jadi wajar saja jika Kementerian PUPR menganggarkan biaya cukup besar untuk merekonstruksi sarana pendidikan. Untuk merenovasi 13 ruang kelas belajar, kamar mandi, lapangan olahraga, taman koperasi, pagar sekolah, dan paving block, anggaran totalnya sebesar 13,9 miliar rupiah. Setelah dilakukan rehabilitasi, madrasah ini menjadi lebih cantik dan nyaman digunakan untuk belajar. Itulah deretan hasil kerja nyata Kementerian PUPR dalam memajukan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, fasilitas yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dan dijaga. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik.